Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips untuk membersihkan karburator Kawasaki Ninja RR ya. Ini bisa dilihat untuk karburatornya ya. Dan ini perlu diketahui teman-teman, ini saya beli second ya. Nih bisa dilihat barangnya kayak gini, ini bekas ya. Jadi sengaja saya beli bekas buat setting-setting aja. Dan ini adalah karbu original ya, copotan dari Ninja RR New ya. Nih bisa dilihat. Dan lumayan sih, karena saya beli bekas juga. Ini harganya, pokoknya harganya itu harga yang nggak lazim ya pokoknya. Jadi tahu sendiri ini harganya kan kalau barunya itu sekitar 1,8. Kalau secondnya itu biasanya sekitar 800.000 atau paling murah pun ada 500.000. Tapi ini saya beli dengan harga yang jauh banget di bawah 200.000 malah. Jadi ini saya beli 100.000 rupiah ya, udah dapat kayak gini nih. Tapi belum saya bongkar, nanti saya bongkar ya. Apakah normal atau enggak? Nanti mau dites juga, mau dibersihkan juga ini ya. Dan ini sama persis ya dengan karbu yang saya pakai nih di motor. Mungkin ini dijual butuh kali karena nggak kepake, katanya udah ganti karburator daripada jadi rongsokan, katanya ya udah dijual aja 100.000. Ya udah, terima kasih banyak ya. Dan akhirnya saya beli. Oke, langsung buka aja teman-teman. Mana nih obengnya? Saya nggak tahu dalamannya bagaimana. Mudah-mudahan masih original, semuanya masih bawaan pabrik ya. Ini dibuka aja, bautnya tinggal 2, harusnya ada 4, tapi nggak apa-apa deh, udah dikasih harga murah juga. Oke, langsung buka aja nih karburatornya. Ini nanti mau saya bersihkan semuanya, pilot jet, main jet, nozzle-nya mungkin ya, semuanya yang ada di dalam sini, di dalam karbunya nih. Mudah-mudahan masih kepake dan normal ya, biar ada cadangan juga karburatornya. Oke, sudah terlepas nih, bisa dilihat. Untuk mangkok karburatornya ini masih original ya, bawaan Ninja nih, bisa dilihat, dan masih bagus banget. Dan kita lihat untuk pelampungnya, dan pelampungnya juga ini masih original ternyata ya teman-teman nih. Untuk pilot jetnya, untuk main jetnya dulu nih, berapa nih? Saya lihat dulu. Ini ukurannya itu 270 ya, jadi masih original. Terus untuk pilot jetnya nggak tahu, nanti saya buka ya. Untuk pelampungnya ini masih ori sih. Untuk pelampungnya sebentar saya buka dulu. Oh, mau saya tes dulu sebentar. Apakah jarum pelampungnya masih bagus? Saya ambil dulu selang ya. Oke, ini dia selangnya. Saya mau tes dulu apakah jarum pelampungnya masih bagus. Oh ya, ini sealnya keluarin dulu. Mana ini lubang bensinnya? Nah ini. Nah kayak gini ya. Lalu teman-teman posisikan kayak gini. Nih kayak gini posisikan, baru teman-teman tiup ya. Kalau ada angin dari sini atau ketika dihisap itu plong, berarti jarum pelampungnya udah jelek. Saya coba tiup atau hisap. Oke, ketika saya tiup itu nggak bisa keluar, dan ketika dihisap juga mangpet, artinya ini pelampungnya atau jarumnya masih oke ya, masih bagus. Oke, sekarang saya buka dulu. Dan cukup bersih juga ini, padahal karbunya mungkin udah lama nggak dipakai juga. Nih, saya lihat jarumnya sebentar. Saya lihat jarumnya, ini masih original apa enggak? Masih original ternyata nih, bisa dilihat. Dan ujungnya itu karetnya masih bagus tuh, masih rata. Jadi belum terjadi keausan yang parah atau signifikan ya, aus-aus normal lah. Jadi masih layak pakai, masih bisa dipakai ya teman-teman. Karena kalau ini udah ada cekungan biasanya itu bocor ya, atau sering banjir gitu. Oke, dan alhamdulillah bagus. Terus pelampungnya juga ini masih bagus, belum ada bocor atau retak atau pecah. Jadi sangat worth it banget dapat harga 100.000. Oke, sekarang tinggal buka main jetnya dulu deh. Saya lepas sebentar ya. Ambil dulu kunci atau tang. Oke, sekarang tinggal dilepas aja untuk main jetnya, karena mau saya bersihkan semuanya. Oke teman-teman, sudah longgar. Nah ini dia untuk main jetnya. Sebentar saya lihat dulu, ini lubangnya masih bersih apa enggak gitu. Saya tiup dulu.
Oke, masih bolong ya, yang bisa dilihat, belum mampet. Tuh, kelihatan nggak? Nah, kayak gini nih, kelihatan ya. Jadi belum korekan, ini masih original. Ukuran 270. Dan ini juga ringnya nih masih ada ternyata ya, masih original dari Kuningan. Terus kita cek skepnya dulu deh. Saya lupa belum buka skepnya, harusnya skepnya dulu nih. Oke, saya buka. Mudah-mudahan masih bagus dan masih bisa dipakai ya. Aduh, loncat. Oke, sudah terbuka dan ini dia pernya. Nih, bisa dilihat. Pernya cabut aja. Ini masih bagus ya tuh. Nggak bengkok, masih lurus, masih apa ya? Pegasnya masih enak, masih lembut, masih bagus, belum lemah juga. Oke, dan ini dia skepnya. Saya nggak tahu ini apakah original atau enggak, tapi ini udah ada sedikit keausan di ujung, tapi masih layak pakai banget nih. Yang ini dari Kuningan ya. Kalau Ninja itu warnanya apa ya? Saya lupa. Saya nggak tahu juga karena ada beberapa varian warna. Tapi nggak tahu kalau bawaan pabrik warnanya agak kehitaman atau kuningannya kayak gini. Yang tahu komen di bawah ya. Soalnya saya nggak tahu. Untuk jarum pelampung, dan ini jarumnya kayaknya masih original juga nih jarumnya. Jadi belum diubah apa-apa nih, keren. Jadi dapat yang mulus kayak gini ya. Oke teman-teman. Terus untuk apa nih? Kita lihat dalamnya nih udah kotor ya. Nanti mau saya bersihkan. Untuk coknya mudah-mudahan masih berfungsi karena penting banget di motor 2 tak. Kalau pagi-pagi susah hidup harus dicuk ya. Ini selang-selangnya, hawanya masih ada, terpasang rapi, original ya. Ini untuk baut langsamnya saya lepas. Oke, ini masih ori ya. Nih bisa dilihat bawaan pabrik kayak gini. Nih. Aduh, nggak fokus lagi. Nah, kayak gini nih. Ini bawaan pabrik ya. Ini ada ulirnya, terus ada sealnya nih, bisa dilihat ini seal ini nih. Ini masih ada seal dan ini pernya juga masih bagus. Terus setelan anginnya deh, saya buka dulu. Untuk setelan angin, baut anginnya apa? Skrup anginnya ini juga masih bagus ya. Belum apa namanya? Terlihat ada keausan, jadi masih bisa diputar kadang-kadang karena sering diputar, ini bisa aus ya. Saya coba lepas dulu ya. Jadi kita lihat nih, biasanya ada sealnya suka ketinggalan. Sebentar. Nah ininya dulu deh jarumnya, sealnya nyangkut. Nih untuk jarum, untuk skrup. Nih untuk skrup anginnya ini masih original ya, masih bagus bawaannya nih. Bahannya nih. Kayak gini nih. Oke, keren. Masih bagus. Sekarang kita keluarin pernya. Nah ini pernya ada sealnya nggak ya dalam ring biasanya nyangkut mungkin di dalam, nanti susah deh. Dan ini masih ada ya pernya nih. Ini pernya juga kayaknya masih bawaannya nih, masih originalnya. Ternyata yang jual memang jujur. Apalagi nih, oh ini nih, saya mau congkel ini dulu sebentar. Nah ini harus pakai magnet nih, obeng magnet. Nah bisa keambil kan. Untuk ring kecil ini penting banget karena teman-teman jangan sampai hilang nih. Walaupun kecil begini tapi pengaruh ke presisian setelan angin ya. Jangan sampai hilang nih. Simpan baik-baik. Awas jangan sampai jatuh. Oke sudah. Terus apa lagi nih? Ini sudah semua. Tinggal saya lepas pilot jetnya nih di dalam. Saya nggak tahu ukurannya, harusnya sih 22,5 ya kalau masih standar. Saya ambil obeng dulu. Ini kebesaran nggak masuk. Nah ini nih. Oke sip. Sekarang saya mau lepas. Kalau susah harus pakai WD ya, atau disemprot pelumas. Dan ternyata gampang, belum seret. Jadi masih bagus kayaknya nih. Oke. Nih udah keluar ya. Ini dia pilot jetnya. Kita cek ukurannya berapa. Ayolah fokus. Hari ini sering nggak fokus, nggak tahu kenapa. Ini dia ukurannya, sebentar saya teliti dulu. Ya teman-teman, ini bisa dilihat untuk ukuran pilot jetnya ini masih standar pabrikan nih, 22,5 ya. Kelihatan nggak? Soalnya susah
Nah, 22,5 ya. Nih bisa dilihat. Jadi ini masih original semuanya ya. Tinggal saya bersihkan ya. Oke, teman-teman. Ini dibuka dulu deh. Ini nih. Kadang-kadang suka ada kotoran. Saya buka dulu. Oke, sip. Jadi saya pretelin. Nah, ini dicabut aja pakai tangan. Agak susah nih. Oke teman-teman, ini sudah saya cabut tadi pakai tang aja karena agak seret nih untuk jalur bensinnya atau dudukan jarum pelampung ya. Nih masih bagus, sealnya juga masih bagus dan tinggal disemprot aja nanti dibersihkan. Oke, masih bersih padahal ya. Dan lubang-lubangnya nanti juga ini disemprot semuanya ya, pakai WD. Terus untuk nozzle-nya saya coba lepas deh. Oke teman-teman, untuk nozzle-nya ini cukup biasanya sih didorong aja kayak gini nih. Biasanya keluar sendiri. Nah, oke, ternyata masih ringan ya. Biasanya agak susah nih untuk nozzle-nya, nih bisa dilihat. Ini nozzle-nya masih bawaan pabrik ya, masih bagus. Ini 1 2 3 4, ini 10 hole atau 10 lubang ya untuk si nozzle-nya itu. Nih bisa dilihat lubang-lubangnya cuma ya kotor-kotor dikit, nanti saya bersihkan ya. Oke, jadi semuanya sudah dipretelin ya teman-teman. Tinggal saya bersihkan dulu nih di bawah. Untuk ngebersihinnya saya pakai cairan WD 40. Mau pakai bensin dicuci dulu boleh, mau pakai WD langsung boleh juga sih. Teman-teman, sekarang saya mau semprot-semprot, bersih-bersih dulu, dan terutama nih lubang-lubang ini di karburator, bukan terutama, semuanya utama sih, harus bersih ya. Setiap lubang, apalagi ini lubang-lubang angin nih yang sering banget kotor, ini disemprot pakai WD ya. Baru didiemin dulu aja beberapa saat ya, biar luntur dulu kotorannya, baru nanti dibersihkan. Oke, kalau bisa ditiup pakai kompresor ya. Nih saya semprot dulu kayak gini, biarin aja kayak gini. Oke, saya bersih-bersih dulu, nanti sambung videonya. Oke teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini karburatornya dan part kitnya sudah saya bersihkan nih, bisa dilihat udah lumayan kinclong ya. Sekarang tinggal rakit kembali ya. Saya mulai dengan ini nih, untuk saluran bensinnya, dudukan jarum pelampungnya dulu. Nah ini dia, ini dipasang kembali. Oke, ini posisinya di sini ya. Ini tinggal ditekan aja teman-teman. Nah ditekan sampai klop ya. Oke, sip. Sekarang tinggal kencangkan pakai baut nih. Bautnya kecil banget nih. Ini kalau hilang susah banget nyarinya. Saya fokuskan dulu. Jadi teman-teman, untuk membersihkan karburator itu kurang lebih, kalau saya sih semau saya. Tapi alangkah baiknya ya per 5 bulan atau 6 bulan sekali ya dibersihkan aja. Nggak boleh sampai kotor banget, apalagi sampai numpuk dan ikut ke ruang bakar ya. Itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi biasanya sih kalau karbu udah kotor kan terasa berbet gitu kan, ya udah bersihin aja, apalagi yang open filter. Oke, sudah secukupnya aja nih ngencengin baut yang sekecil ini ya. Oke, kalau sudah, sekarang lanjut ke nozzle-nya. Nah ini nozzle-nya tadi sudah saya bersihkan, terutama lubang-lubang ini nggak boleh kotor ya. Lubang-lubangnya itu harus selalu steril atau bersih ya. Oke teman-teman, tinggal dimasukin aja. Caranya dari sini masukinnya. Nah ini ada cowakan nih di sini, sebentar. Nah ini ada cowakan. Nah cowakan ini tuh nanti harus ngepas di sini nih. Nah di sini ada centilannya nih, ya. Nanti dipasin. Sekarang masukin dulu. Kebalik. Nah kayak gini. Nah ini dipasin, terus didorong aja sampai atas ya. Nah kayak gini, sip. Tinggal kita pasang main jetnya ya. Mana main jetnya? Nah ini ringnya dulu, pasang ringnya. Nah kalau udah ring baru main jetnya. Oke, sambil ditahan di bawahnya nih, di sini nih, di dalam sini ya. Oke, dikencangkan aja secukupnya. Sebentar, saya ambil dulu tang.
Nah kayak gini, puter ke kanan. Oke, sip. Gak usah terlalu kenceng-kenceng amat, secukupnya aja, nanti selek. Oke, kalau sudah tinggal pasang pilot jetnya ya. Oke, mana pilot jetnya tadi? Nah ini dia pilot jetnya. Nah ini juga dipasang pilot jetnya, sip. Lalu diputer pakai obeng, apalagi saat nyencengin pilot jet ini nggak boleh sembarangan ya, obengnya yang presisi, terus nggak boleh miring. Kalau udah dilumasin, kita puter sampai tak aja ya, nggak usah ditambahin atau dikencenginnya berlebihan karena bisa selek ya, karena rawan banget nih. Ini kan udah mentok nih. Oke, tambahin dikit. Nah sip, udah. Karena biasanya kalau ini sampai selek, waduh susah banget, repot banget ngeluarinnya, harus dibor nih teman-teman. Oke, sudah cukup untuk pilot jet. Sekarang tinggal pasang pelampungnya ya. Nah ini untuk setelannya saya nggak tahu, nanti dicek deh. Oke, ini jarum pelampungnya dipasang lagi ya. Caranya mudah banget, tinggal dikaitkan aja kayak gini nih. Nah kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini baru dipasin masuk sini. Sip. Tinggal asnya mana nih? Nah ini nih penguncinya ya. Oke, sip. Oke, sudah. Nanti untuk setelannya saya nggak tahu ini apakah udah pas atau belum, karena harus di setel. Biasanya kalau terlalu tinggi atau terlalu bawah nanti bisa kekurangan bensin atau banjir ya. Oke, cukuplah segini dulu aja, nanti setting-settingnya. Sekarang pasang dulu apalagi nih setelah ini nih karetnya. Ini karetnya pasang. Ini juga karetnya penting banget, nggak boleh kena bensin. Kalau kena bensin suka melar. Oke, dan ini masih presisi ya. Oke, kalau sudah terpasang semuanya, tinggal kita masukin aja, pasang lagi, sip. Oke, sampai klop ya, lalu dibaut kembali. Oke, sudah, tinggal dibaut lagi. Ini bautnya ada 4, nanti saya cari deh. Ada 2, harusnya ada 4. 2 dulu aja deh. Oke, sudah. Tinggal yang satu lagi, jangan dulu terlalu kencang. Ini secara bersilang aja deh saya pasangnya. Oke, kalau udah selesai tinggal pasang apa dulu nih, baut langsamnya dulu deh. Nah ini dia, mana pernya? Oh ini nih. Nah ini pernya, kita masukin kayak gini. Oke, sudah cukup, tinggal pasang setelan anginnya nih. Ini penting banget ya, nggak boleh hilang, baik itu ini per skrupnya, terus ada pernya, terus ada ring kecil banget nih. Ini juga nggak boleh hilang. Masukin kayak gini. Oke, masukin ke lubangnya. Sip. Nah, puter aja pakai tangan. Terus ini baut pembuangan nih, penting banget, nggak boleh hilang, nggak boleh selek ini. Kadang-kadang suka diperlukan kalau banjir. Putar aja kayak gini, karena baut ini biasanya jarang dibuka jadi susah, makanya harus dilumasin ya teman-teman. Dan ini ngecenginnya secukupnya aja, nggak usah sampai kenceng banget karena suka susah. Oke, sip, cukup ya. Oke, sekarang tinggal pasang ini nih. Ya udah, tinggal ini aja ke kabel gas ya. Oke. Ini mungkin nanti saya nggak tahu kapan ngetesnya, mungkin videonya segini dulu aja biar nggak kepanjangan ya, untuk ngerangkai atau untuk merangkai karburator, untuk ngebersihinnya, pokoknya servis karburator ya segini ya untuk Karbu Ninja RR. Dan ini saya beli harganya Rp100.000, murah meriah, dapatnya yang original gitu kan. Terus dalamannya masih standaran. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.